Halo, jumpa lagi di kelas 11 untuk matematika minat. Kita masuk di trigonometri untuk part kedua. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel Sang Mutarobi, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan video-video terbaru dari channel Sang Mutarobi. Kita masuk di materi persamaan trigonometri untuk kelas 11, di mana persamaan trigonometri kalau sederhana dia merupakan persamaan yang mengandung perbandingan trigonometri. That's it, simple seperti itu saja. Nah, namun untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan mencari seluruh nilai sudut-sudut X sehingga persamaan itu bernilai benar untuk daerah asal tertentu, ya, untuk nilai X tertentu. Nah, maka persamaan trigonometri ini bisa terdiri dari sinus, kosinus, dan juga tangen. Nah, pembahasan materinya dibatasi biasanya dari 0 sampai 360 atau 0 sampai 2pi atau terserah dengan soal, misalnya 0 sampai 180 derajat dan sebagainya. Nah, kemudian kita misalkan contoh di sini. Nah, batasnya misalkan kita batasi 0 sampai dengan 360 derajat ya. Ini untuk batasnya seperti ini. Nah, maka kita bisa dapatkan sin X sama dengan setengah. Berarti sin X yang nilai setengah itu berapa? Berarti sin 30 derajat. Nah, maka kalau kita tuliskan X-nya itu secara sederhana 30 derajat. Kemudian selanjutnya adalah berikutnya di kuadran ke 2 ya, kuadran kedua 90 tambah 30 120 derajat. Ini juga nilainya setengah. Nah, ini adalah hasil dari A. Kemudian kalau cosnya ini cos X min 40 derajat sama dengan 1. Cos 1 itu berapa? Yang nilainya 1 ini bisa di cos 0 derajat misalkan. Nah, maka nilai X min 40 derajat ini kan sama dengan 0 derajat. Maka nilai X-nya itu sama dengan berapa? 40 derajat. Nah, kalau misalkan cos satunya bukanlah 0 ya, misalkan 360 derajat ya, maka hasilnya bisa 400 derajat. Namun 400 derajat tidak memenuhi, maka yang masuk hanya 40 derajat saja. Nah, kemudian berikutnya untuk tangen ya, tangen X min 25 derajat sama dengan 1. Tangen yang nilai 1 berapa? Tangen 45 derajat. Maka X min 25 derajat sama dengan 45 derajat ya, nggak ada yang lain. Nah, kemudian berarti nilai X-nya itu adalah yang pertama 60 derajat ya. Nah, maka 70 derajat 45 ditambah 70 ya. 45 tambah 25. Nah, kemudian berapa lagi? Ya, nilai yang bernilai tangen 45, yaitu ada di kuadran ketiga, yaitu tangen 180 tambah 45 225. Itu juga tangen 45. Maka 25 ditambah 25 250 derajat. Nah, ini adalah hasil jika kita mengerjakan tanpa menggunakan rumus. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan persamaan trigonometri bukan yang seperti ini ya, sederhana ini, namun kita bisa kerjakan dengan rumusnya. Nah, apa rumusnya? Yang pertama kita lihat untuk rumus sinus ya. Ini ada dua, satu dalam derajat, satu dalam radian ya, tapi rumusnya sama saja ya. Nah, kalian yang terbiasa dengan derajat gunakan derajat, yang terbiasa dengan radian gunakan radian. Radian itu adalah yang menggunakan pi ya, seperti ini. Nah, kita gunakan yang derajat saja secara normal ya. Maka kalau kita punya sin X sama dengan sin alfa ya, seperti ini, maka X satunya itu bisa dicari dengan alfa plus K dikali 360. Dengan X2 nya itu 180 min alfa ditambah K dikali 360 ya. Jadi ada X1 ada X2 nya. Nah, kita coba di sini untuk yang A. A di sini yang pertama 2 sin 3x sama dengan min akar 2. Berarti 2-nya pindahkan, sin 3x sama dengan min akar 2 per 2. Ini kalau dibaca min setengah akar 2. Berapa sih nilai sin yang min setengah akar 2? Setengah akar 2 itu kan 45 derajat ya. Yang nilai sin itu negatif, berarti ada di kuadran 3 dan kuadran keempat. Nah, maka bisa kita ambil yang kuadran ketiga, sin 3x sama dengan sin ya, karena ini 45 berarti sinusnya 225 derajat. Sinnya ya seperti ini.
sudah sama ya, maka sin-nya kita bisa tulis 3x sama dengan 225 derajat. Sampai sini stop, jangan dibagi ya nilai x-nya. Stop dulu sampai sini. Kemudian kita masuk kepada x1-nya ya. X-nya berarti sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, di sini kita masukkan x1-nya itu adalah 3x sama dengan 225 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, k-nya kita mulai dari sama dengan 0 misalkan, maka 3x ya. Ini sama dengan, atau bisa juga ini kita sederhanakan, x sama dengan 225 kita bagi dengan 3, 75 ya, ditambah dengan 360 bagi 3 berarti 120 derajat. Maka di sini kita dapatkan nilai x itu sama dengan 75 derajat. Kemudian untuk k sama dengan 1 ya, maka x-nya 75 tambah 120 ya, berarti 195 derajat. Terus kalau k sama dengan 2 bagaimana? 240 tambah 75 berarti 315. Nah, kalau kita lanjutkan ke k sama dengan 3 ini akan lebih dari 360 karena di sini batasnya adalah 360 derajat. Nah, kemudian yang kedua untuk x2-nya, x2-nya adalah 180 derajat kurang alfa ini ditambah k dikali 360. Nah, maka di sini 3x sama dengan 180 kurang 225 berarti negatif berapa? 45 ditambah k dikali 360 derajat. Kalau kita mau bagi 45 dibagi 3 berarti 15 min 15 derajat ditambah k dikalikan 120 derajat. Nah, maka untuk k sama dengan 0 kita dapatkan x-nya ini sama dengan minus 15 derajat. Nah, minus ini juga tidak termasuk ya, karena kita batasnya dari 0, berarti ini tidak masuk. Kita coret k sama dengan 1, berarti x-nya ini 120 dikurang 15 berarti 105 derajat. Nah, kalau k sama dengan 2 berarti x-nya sama dengan berapa? 240 dikurang 15 berarti 225 derajat. Kalau k sama dengan 3 berarti x-nya 360 dikurang 15 berarti 345 derajat ya. Nah, maka nilai x di sini, nah, himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan yang pertama dari yang paling terkecil yaitu 75 derajat, kemudian 105 derajat, 225 derajat, 315 derajat, dan 345 derajat. Jadi sangat banyak sekali untuk himpunan penyelesaian untuk x-nya. Nah, kemudian untuk yang b ini bisa kalian kerjakan untuk latihan di rumah ya. Kerjakan dengan cara yang sama. Ini kalau misalnya disederhanakan berarti saya bantu ya. X plus 30 derajat sama dengan 1. Nah, sin X plus 30 derajat sama dengan berapa nilainya 1? Nih, ambil sin 90 derajat. Sinnya sudah sama, berarti X plus 30 derajat sama dengan 90 derajat. Stop sampai di sini, jangan dilanjutkan ya. Nah, maka langsung masuk ke X1 dan X2-nya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu fungsi kosinus. Ya, sama nih dalam derajat dan dalam radian. Maka X1 dan X2-nya itu mirip seperti sinus yang tadi, tapi perbedaan ada di X2. Kalau di X2 sinus tadi kan 180 min alfa, tapi di sini adalah menggunakan min alfa saja, tidak ada 180 derajatnya. Nah, kita lanjutkan pada soalnya. Kita punya soal seperti ini. 2 cos 3x berarti ini sama dengan satunya pindah kanan. Kemudian cos 3x berarti 2-nya kita turunkan, berarti kita punya sama dengan setengah. Maka cos berapa yang nilainya setengah? Itu cos 60 derajat. Nah, maka 3x sama dengan 60 derajat. Nah, sampai di sini kita stop ya. Kita input untuk x1-nya berarti sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, berarti 3x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 360. Nah, x-nya berarti 60 bagi 3 ini 20 ditambah k dikalikan
120 derajat. Kita mulai dari K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 20 derajat. Kemudian K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 140 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya ini sama dengan 240 tambah 20, ya. Kemudian K sama dengan 3, 360 tambah 20, 380. Nah, ini sudah melewati ya, tidak memenuhi. Nah, kemudian yang kedua untuk X2-nya. X2-nya itu apa? Min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita tulis 3X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita bagi X-nya berarti minus 20 ditambah K dikali 120 derajat. Kita mulai K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah minus 20 derajat, tidak masuk ya. K sama dengan 1, berarti X sama dengan 100 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, maka X-nya adalah 220 derajat. Kalau K sama dengan 3, berarti nilai X-nya adalah 340 derajat. Nah, kalau K sama dengan 4 sudah tidak termasuk, maka himpunan penyelesaian dari persamaan trigono ini adalah, kita mulai dari paling kecil 20 derajat, 100 derajat, 140 derajat, 220 derajat, kemudian berikutnya adalah 260 derajat dan 340 derajat. Nah, berikutnya kita ke soal ini. Nah, ini cos 3x min 45 derajat, ini min setengah akar 2. Berarti nilai minus itu untuk cosinus ada di kuadran 2 ya, pertama kali. Maka cos 45 tambah 90, berarti hasilnya adalah cos 135 derajat. Maka ini sudah sama ya, 3x min 45 derajat sama dengan 135 derajat. Oke, kita input ke dalam X1 nya, maka X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini nilai X1 nya kita input 3x min 45 sama dengan alfanya 135 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kita sederhanakan, berarti 3x sama dengan 135 ditambah 45, 180 derajat ya, ditambah K dikali 360. Kita bagi dengan 3, maka 118 bagi 3, 60, tambah K dikali 120. Oke, kita mulai K sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 60 derajat. Kalau K sama dengan 1, maka nilai X-nya itu sama dengan 180 derajat. Kalau K sama dengan 2, berarti X-nya 300 derajat ya. Kalau K sama dengan 3, ini maka lewat ya. Nah, kemudian untuk X2, berarti minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti di sini 3x min 45 derajat sama dengan min 135 ditambah K dikali 360 derajat. Maka 3x sama dengan 135 dikurang 45, berarti minus 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Nah, maka K-nya sama dengan 0. Kita mulai untuk X berarti minus 30 derajat, tidak termasuk ya. K sama dengan 1, berarti X-nya ini sama dengan 120 dikurang 30, 90 derajat. K sama dengan 2, ini X berarti sama dengan 240 dikurang 30, 210 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 3, berarti X sama dengan 360 dikurang 30, berarti 330 derajat. Nah, maka himpunan penyelesaiannya kita bisa ambil 60 derajat, kemudian 90 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 300 derajat, dan 330 derajat. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada fungsi tangen. Nah, fungsi tangen yaitu hanya ada satu, tidak ada X2-nya ya, hanya ada X1-nya saja, yaitu alfa ditambah K dikali 180. Yang berbeda sendiri, dia menggunakan K dikali 180 derajat. Nah, kita ambil di sini contohnya tangen 2x min 30 derajat
1/3 akar 3, berarti ini adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat yang nilainya minus untuk tangan itu ada di kuadran kedua ya, pertama kali. Maka 90 ditambah 30, berarti tangannya adalah 120 derajat. Oke, berarti 2x min 30 derajat sama dengan 120 derajat. Oke, kita stop sampai di sini. Kita masuk kepada nilai X-nya, berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Maka 2X min 30 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Maka 2X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini nilai X-nya berarti 75 derajat ditambah K dikalikan 90 derajat. Nah, kita masuk untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya itu sama dengan 75. Tapi K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 90 tambah 75, 165. Kemudian K sama dengan 2, berarti X-nya adalah 180 ditambah 75, berarti 255. Kalau K sama dengan 3, berarti X-nya 390 dikalikan 3, 270, 270 ditambah 75, berarti 345. Nah, ini sudah stop sampai di sini, maka himpunan penyelesaiannya yang kita miliki adalah 75 derajat, 165 derajat, 255 derajat, dan 345 derajat. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada soal berikutnya, tangan X sama dengan akar 3. Nah, akar 3 ini yaitu tangan 60 derajat. Oke, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Kita stop sampai sini. Maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180. Kita mulai dari K sama dengan 0, maka nilai X-nya itu sama dengan 60 derajat. Kalau K sama dengan 1, berarti X-nya ini sama dengan 60 ditambah 180, 240 derajat. Kalau K sama dengan 2, maka nilai X-nya 360 tambah 60, ya berarti 420 derajat. Tidak termasuk ya, karena di sini hanya sampai 2pi. 2pi itu 2 kali 180, berarti 360 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis 60 derajat dan 240 derajat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal ini ya. Namun kalian bisa pelajari di video berikutnya berkaitan dengan pemfaktoran persamaan kuadrat untuk fungsi trigonometri. Demikian, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe channel Sang Mutarabi. Sampai jumpa. Salam